Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Azidin. Saya sekarang berada di Jogja. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 21. Saya asli Batam, Kepulauan Riau. Oh ya, sebelum itu NIM saya 20.04103338 202104103338 ya, benar. Di sini saya membuat video ini untuk menuntaskan tanggung jawab saya kepada Prof Heru, yaitu tugas tiga yang diberikan oleh Prof Heru untuk menggantikan 4 pertemuan kami selama sebulan yang lalu. Tugasnya yaitu upaya apa yang akan saya ambil jika saya adalah seorang talent, dan perkenalkan diri saya gitu. Itu tugasnya, kurang lebih seperti itu. Saya lahir di Jakarta tanggal 30 September 2003. Ya, seperti itulah. Oke, lanjut. Upaya apa yang akan saya ambil jika saya adalah seorang talent? Sebagai seseorang yang ingin berkembang dan mengeksplorasi potensi penuh saya akan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan saya. Berikut adalah beberapa upaya yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah self-assessment. Saya akan memulai dengan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi saya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri saya sendiri, saya dapat mengarahkan upaya saya ke arah yang paling sesuai dengan potensi saya sendiri. Nah, kebetulan saya kurang suka sama hitung-hitungan. Nah, jadi kelemahan saya itu di hitungan. Di kekuatan saya nggak ada. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, saya akan terus melanjutkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya di bidang-bidang yang saya minati. Ini mungkin melibatkan menghadiri kursus, seminar, webinar, atau memperoleh sertifikasi yang relevan dengan minat dan tujuan karir saya. Lanjut, yang ketiga itu ada networking. Nah, saya akan aktif dalam membangun jejaring dengan profesional di bidang yang sama atau terkait. Melalui kolaborasi dan pertukaran ide, saya dapat belajar dari pengalaman orang lain dan mendapat wawasan baru yang akan membantu saya tumbuh sebagai seorang talenta. Selanjutnya, yang keempat, yaitu mentorship. Saya akan mencari mentor yang bisa membimbing dan memberi nasihat kepada saya dalam mencapai tujuan karir dan pengembangan pribadi saya. Mendapatkan pandangan dari seseorang yang telah sukses dalam bidang yang saya minati akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang besar bagi saya sendiri. Yang kelima, yaitu proyek dan pengalaman baru. Saya akan mencari proyek-proyek baru atau kesempatan untuk mengambil tanggung jawab tambahan yang memungkinkan saya untuk belajar dan tumbuh melalui tantangan baru. Saya dapat mengembangkan keterampilan baru dan membuktikan kemampuan saya. Selanjutnya, yang keenam, yaitu self-reflection atau perbaikan terus-menerus.
saya akan secara teratur merefleksikan kemajuan saya, mengidentifikasi area-area di mana saya dapat meningkat dan menetapkan tujuan baru untuk diri saya sendiri. Perbaikan terus-menerus adalah kunci untuk mencapai potensi penuh saya. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu menciptakan keseimbangan kehidupan. Nah, saya akan berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional saya, mengatur waktu untuk istirahat, relaksasi, dan aktivitas yang menyegarkan pikiran akan membantu saya menjaga kesehatan mental dan fisik serta meningkatkan produktivitas dan kreativitas saya. Yang kedelapan yaitu menerima dan mengatasi tantangan. Nah, ini penting guys. Saya akan menerima tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Nah, jadi tantangan itu adalah sebuah kesempatan, bukan halangan. Setiap rintangan yang saya hadapi akan saya lihat sebagai peluang untuk menguji batas-batas saya, mengembangkan ketahanan, dan mengasah keterampilan penyelesaian masalah. Catat yes. Nah, yang kesembilan yaitu menjadi pelajar seumur hidup. Nah, saya akan mengadopsi sikap sebagai seorang pelajar seumur hidup, selalu terbuka untuk belajar dari pengalaman, baik sukses maupun kegagalan. Saya akan tetap berusaha untuk meningkatkan diri saya sendiri, bahkan ketika saya telah mencapai tingkat kesuksesan tertentu. Nah, jadi jangan merasa puas terlebih dahulu guys. Dan yang ke-10 yaitu berbagi pengetahuan dan pengalaman. Saya akan aktif dalam berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman saya dengan orang lain. Melalui kolaborasi dan kontribusi positif kepada komunitas, saya dapat memperluas dampak positif saya dan membantu orang-orang mencapai potensi penuh mereka. Nah, bukan saya saja, tapi saya akan membantu orang-orang untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang ke-11 yaitu mengatasi ketakutan dan keraguan. Saya akan mengatasi ketakutan dan keraguan yang mungkin menghambat perkembangan saya dengan memperkuat keyakinan diri dan menghadapi ketakutan dengan keberanian. Saya akan dapat melejitkan potensi saya tanpa terhalang oleh hambatan mental. Nah, yang terakhir yaitu ke-12, menetapkan tujuan yang tantang. Nah, maksudnya itu saya akan terus menetapkan tujuan yang menantang saya akan terus menetapkan tujuan yang menantang namun dapat dicapai. Nah, jadi buat tujuan itu yang dapat dicapai aja. Emang benar, gapailah mimpi setinggi langit, tapi yang realistis saja lah. Nah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan memiliki visi yang jelas dan fokus pada pencapaian tujuan, saya akan terus termotivasi untuk terus berkembang dan mencapai kesuksesan. Nah, mungkin dari ke-12 itulah pedoman saya yang akan membantu saya untuk berkembangan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, saya yakin saya dapat terus bertumbuh dan berkembang sebagai seorang talenta yang penuh potensi. Saya akan terus menghadapi tantangan, mengeksplorasi peluang baru, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saya yakin saya dapat mencapai tujuan saya sebagai seorang talenta secara pribadi dan profesional. Oke, sekian dari saya, Muhammad Faiz Azidin. Bila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak salahnya saya juga minta mohon maaf. Oke, kalau gitu saya tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, syukron kabar. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman. Bye bye.